Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan belajar tentang pukis. Ini adalah pertama kali saya bikin pukis. Untuk rasa ini udah enak banget. Ini yang saya bikin adalah versi jadul. Masih belum rapi ya teman-teman, belum terlalu sempurna hasilnya, tetapi untuk rasanya udah gak kalah dengan yang dijual di mall-mall. Ini udah enak banget, jadulnya terasa, lembutnya pakai banget. Ini sampai besok juga dia masih lembut. Ini adalah hasil pukis terakhir yang saya praktek ya, dan ini lembutnya sampai besok pagi, sampai besok siang masih bertahan. Kalau ini adalah pukis yang pertama kali saya bikin, tapi rasanya tetap tidak kalah, hanya saja kurang cantik karena kurang proofing. Jadi ini teksturnya tidak seperti bolu ya, teksturnya sama persis seperti pukis jadul. Ini kalau digigit ada kenyal-kenyalnya, dan ini adalah video pertama saya tentang pukis. Selanjutnya saya akan bikin resep pukis lebih banyak lagi, lebih bermacam-macam. Pertama kita akan cairkan mentega. Di sini saya pakai mentega 50 gram, kemudian margarin 50 gram. Ini akan kita cairkan hanya sampai setengah cair saja. Sekarang kita akan bikin bahan biang. Yang kita perlukan adalah 20 gram terigu protein sedang, 20 gram gula pasir, kemudian 2 gram ragi instan. Untuk ragi instan sebaiknya kita timbang tersendiri karena kadang-kadang kan suka kelebihan ya. Dan kalau ada sisanya kita tutup, kita lipat seperti ini lalu kita tutup dengan solid tip. Dengan demikian nanti bisa dipergunakan lagi untuk kapan-kapan. Kita masukkan ragi instan dan setelah itu kita perlu air. Untuk airnya juga kita sebaiknya timbang tersendiri karena kadang-kadang kalau kita tuangkan kelebihan. Untuk airnya, air hangat-hangat kuku kita perlu sekitar 40 gram. Kita campurkan semua, kita aduk, kemudian kita tutup atasnya dan kita istirahatkan sekitar 30 menit ya. Sampai sudah 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ini adalah 1 butir kelapa yang saya beli di pasar, sudah diperas, lalu saya simpan dulu di tempat seperti ini, kita diamkan sekitar 30 menit atau 1 jam. Nanti akan naik ke atas santan aslinya saja, santan kental, santan yang murni ya. Kita ambil hanya bagian atasnya saja, bawahnya jangan sampai kena airnya. Jadi kita perlu sekitar 100 gram. 100 gram atau 100 ml, 100 gram dan 100 ml itu sama, hanya beda tulisan saja. Dan santannya ini tidak perlu dimasak, mentah saja seperti ini. Kita cek ragi instan dia sudah naik 2 kali lipat ya. Kalau kalian mau tunggu sampai 3 kali lipat juga bisa. Ini udah setengah jam naik 2 kali lipat sudah bisa digunakan. Kita perlu 1 telur dan 2 kuning telur. Kita juga perlu gula pasir. Gula pasirnya ini saya pakai sekitar 130 gram. Kalau kalian suka manis boleh lebih, tapi menurut saya ini manisnya udah pas. Dan kalau untuk yang tidak suka manis bisa 100 gram ya. Ini 130 gram hasilnya manis. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai pucat seperti ini, tapi tidak perlu lama-lama, tidak perlu sampai gulanya larut. Kita perlu 10 gram tape dan 30 gram susu kental manis. Susu kental manis ini bisa di skip, kalian bisa ganti dengan gula pasir. Kita akan mixer kembali sampai tercampur rata tapenya ini dan kita campurkan dengan tepung terigu protein sedang. Kita mixer lagi sampai
terigunya ini tercampur menjadi rata, tidak perlu lama. Kita tuang terigunya sedikit demi sedikit sambil kita masukkan juga susu bubuk sebanyak 30 gram dan kita masukkan santan cair. Kita masukkan air putih secara bertahap, sedikit-sedikit saja, jangan disemuain. Setelah santan masuk, kita tidak boleh mixer lama-lama ya, karena kan santan berminyak. Kita sebaiknya aduk dengan centong ini saja, centong sayur sop teman-teman. Bahan cair kalian masukkan secara bertahap. Dengan demikian kita bisa periksa kekentalan konsistensi dari adonan kita ya. Konsistensi akhir tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu cair, sedang-sedang saja seperti ini. Sekarang kita akan masukkan bahan biang yang tadi sudah kita siapkan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya ya. Setelah itu kita akan keplok-keplok sebentar saja. Keplok-keploknya tidak perlu pakai tenaga. Kita keplok-keplok sekitar 5 menit. Tujuan kita keplok-keplok itu supaya keluar glutennya. Jadi nanti sedikit chewy gitu ketika kita makan ya. Selesai dikeplok-keplok, kita akan istirahatkan selama 2 atau 3 jam. Tapi sebaiknya 2 jam saja teman-teman. Adonan awal seperti ini, setelah istirahat selama 2 jam akan menjadi 3 kali lipat. Hanya saja karena saya sibuk, jadi ini sudah 3 jam, adonannya sudah turun ya. Kita kempeskan adonan ini dan nanti kita akan tambahkan dengan 1/4 sendok teh baking powder, 1/2 sendok teh garam, dan juga margarin atau mentega cair. Di sini saya lupa kasih garam ya teman-teman. Tapi karena tadi saya pas baking saya tes hanya 1, jadi ketahuan. Dan langsung saya tambahin garam. Kita aduk sampai mentega cair ini sudah tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kita akan istirahatkan kembali selama 30 menit atau 1 jam. Sebaiknya 1 jam. Setelah 1 jam kita akan masukkan ke tempat seperti ini yang ada moncongnya teman-teman, agar lebih mudah bagi kita untuk menuang ke dalam cetakan ya. Sekarang kita akan siapkan cetakannya, panaskan dulu. Untuk tahu panas atau tidaknya, air kita cipratin air, dia sudah harus bergolak-golak seperti ini ya. Kita isi adonan ini 3/4 saja tingginya seperti ini. Cuman sayangnya punya saya hasilnya masih belum menul-menul ke atas. Mungkin karena adonannya kelembekan. Jadi nanti airnya bisa dikurangi. Apabila kalian ingin yang keluar-keluar tinggi hasilnya, kita isi sampai penuh. Hampir penuh lah, tidak penuh sekali ya. Sekitar 0,5 cm sebelum penuh. Nah itu kita tutup. Kalau sudah setengah matang kita bisa kasih topping, bisa topping coklat ataupun topping keju. Dan karena ini keluar-keluar ya, jadi saya tutupnya pakai tutup yang lebih besar, tutupnya jadi tidak pas atau kurang gitu. Nah untuk topping keju juga kalian bisa kasih sebanyak yang kalian suka ya. Nggak usah khawatir nanti ini ketika kita tutup kita panaskan, kejunya nanti akan menempel dengan sendirinya. Tidak akan berantakan kemana-mana, ada berantakan tapi tidak banyak. Selain topping keju kalian bisa juga kasih topping nangka, topping kismis atau buah-buah lainnya ya, terserah teman-teman. Bila dirasa sudah cukup matang, kita potong-potong teman-teman agar kita
ketika kita keluarin gampang. Dan untuk waktu panggang ini saya tidak bisa bilang berapa lama karena saya pakai skillet bawahnya ini. Kalau kalian mungkin langsung api kompor itu bisa sekitar 6 atau 7 menit sudah matang. Kalau pakai skillet sedikit lebih lama. Jadi mungkin bisa 7, 8 atau 9 menit. Jadi nanti waktunya bisa bervariasi tergantung kalian pakai kompor apa, kalian pakai tatakan kompor lagi atau tidak. Setelah matang, panas-panas langsung kita olesi dengan mentega atau margarin. Untuk yang coklat juga sama ya, coklatnya tidak akan lari ke sini ke sana berantakan, enggak. Ini yang hijau malah meleleh dia ya. Selama beberapa hari ini saya estafet bikin pukis. Ternyata bikin pukis itu menyenangkan. Tapi memang saya sih seneng banget utak-atik resep ya. Saya berkali-kali coba sampai saya bisa mendapatkan tekstur yang bagus dan rasa yang enak. Rasa jadul gitu. Karena kalau yang teksturnya bolu, jujur saya tidak terlalu suka. Dan ini saya pindahkan ke kompor biasa karena gasnya habis yang portable ya. Ini atasnya saya kasih coklat biasa, saya ambil adonan sedikit lalu saya kasih coklat bubuk. Dan ini kita akan potong-potong agar ketika kita angkat lebih mudah. Ternyata bikin pukis itu menyenangkan ya teman-teman. Dan next video saya akan bikin pukis lagi tapi dengan cetakan yang tradisional ya teman-teman. Saya belum pernah bikin dengan cetakan tradisional dan penasaran banget rasanya tuh gimana gitu. Pukis-pukis ini akan saya tata di mika seperti ini teman-teman. Satu mika muat sekitar 10 atau 12 pukis. Dan ini cantik banget untuk hantaran ataupun untuk ide jualan kalian. Box mika ini serbaguna ya teman-teman. Dipakai untuk apa saja terlihat kue kita lebih cantik dan lebih menarik. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk resep dan link ada di box deskripsi. Yummy. Apin suka? Suka. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.